Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Recording in progress. Hari Selasa tanggal 14 November 2021 yang bertepatan dengan tanggal 16 November, mohon maaf, 16 November 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita bisa kembali berjumpa dalam agenda webinar IAI Tazkiyah, dan kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan teman-teman dari Lampung, tepatnya dari Pondok Pesantren As-Sahil Lampung. Ya, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Vika Auna ME. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMA As-Sahil Lampung Timur. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, kami juga ingin menyapa Ibu Melvina Syahnum Lubis selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Institut Agama Islam Tazkiyah. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam. Ya, tak lupa kami juga ingin menyapa Ustadz Dr. Abdurrahman MED, guru dari Pondok Pesantren Darul Hufaz Lampung. Assalamualaikum, ada Ustadz Abdurrahman. Baik. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Iya. Dan tak lupa kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih yang telah meluangkan waktunya, yang akan nanti memberikan ilmu kepada kita semua. Narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, beliau adalah pakar sejarah pemikiran ekonomi Islam dan bertindak sebagai Direktur LVPM di IAI Tazkiyah, yaitu Bapak Nurizal Ismail MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan insya Allah kita hari ini akan memberikan sharing yang luar biasa terkait aplikasi ekonomi syariah di lingkungan pesantren, Ustaz, ya. Insyaallah. Iya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa fokus dalam menyerap materi yang akan disampaikan. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa. Tema yang akan diambil pada hari ini yaitu aplikasi ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Namun sebelum kita mulai agenda kita pada hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin menyapa dahulu teman-teman santri dari Pondok Pesantren As-Sahil. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum teman-teman As-Sahil. Ya, nampaknya ada kendala di audio. Nah, alhamdulillah terdengar. Ya, baik teman-teman dan hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama simak dan dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Melvina Syahnum Lubis selaku Kepala Humas Institut Agama Islam Tazkiyah. Kepada Ibu Melvina kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhiru ala dini kullih wa kaffa billahi syahida. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang kita rasakan pada pagi hari ini. Kedua kalinya teman-teman, mari sama-sama kita anjungkan selawat bering salam kita kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman yang terang benderang penuh dengan nikmat
iman dan ilmu seperti saat ini, dan juga syafaatnya kelak lah yang akan kita nantikan di yaumil akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Vika Auna ME sebagai Kepala Sekolah SMA As-Sahil Lampung Utara. Terima kasih Ibu sebelumnya karena telah memberikan kami waktu dan kesempatan bisa bersilaturahmi dan sharing di teman-teman SMA Sahil Lampung Utara. Dan juga saya hormati di sini ada Dr. Abdurrahman MED, itu tidak asing bagi kami. Beliau adalah guru juga pengurus ya dari SMA As-Sahil Lampung Utara. Dan teman-teman sebelumnya apa kabar? Izin. Ya. Lampung Timur, Ibu. Oh, Lampung Timur Iya. ya, mohon maaf. Lampung Timur ya. Ya. Dari SMA As-Sahil Lampung Timur. Adik-adik semua apa kabar? Gimana kabarnya? Audionya masih terdengar? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, di sini juga telah hadir narasumber kita yang tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, yaitu Bapak Nurizal Ismail MA. Beliau adalah Direktur LPPM dan juga sebagai pakar sejarah pemikiran ekonomi Islam. Insya Allah tema yang akan dibawakan yaitu tentang aplikasi ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Ya, jadi nanti kita kupas bersama ya bagaimana aplikasi yang harus dilaksanakan atau yang harus dilakukan di lingkungan pesantren ya. Aplikasi ekonomi syariah seperti apa nantinya. Itu saja dari saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Melvina Shanum Lubis, MEC, MESY. Ya, atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengar dan simak juga sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah MA As-Sahil Lampung Timur, yaitu Ibu Vika Auna ME. Kepada Ibu Vika kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara moderator diucapkan terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit menyampaikan sambutan. Kemudian yang kami hormati Bapak Nurizal Ismail MA selaku narasumber yang nantinya akan memberikan pemahaman, kemudian wawasan yang luas kepada adik-adik siswa-siswi semua yang ada di As-Sahil Lampung Timur ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita diberi kesempatan jasmani sehingga kita dapat melaksanakan agenda kita bersama dengan Taskia yang ini sebenarnya sudah dijadwalkan sejak beberapa minggu yang lalu, akan tetapi alhamdulillah pada pekan ini dan pada hari ini kegiatan hari ini dapat berlangsung dan mudah-mudahan dilancarkan sampai nanti. Amin ya Allah. Baik, karena ini kaitannya dengan jaringan. Sebelumnya sedikit saja, mohon maaf sebelumnya jika nanti saat tengah-tengah diskusi atau sedang ada beberapa mungkin interview, mungkin sejenis pertanyaan yang akan diajukan oleh adik-adik siswa, akan tetapi kurang jelas audionya karena kami memang letaknya di kampung, Bapak dan Ibu semuanya jauh dari perkotaan sehingga mungkin untuk Jaringan. jalur sinyal masih belum begitu kuat, masih timbul tenggelam. Jadi itu sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, terima kasih sekali atas kesediaan Taskia yang bersedia untuk berkolaborasi dengan kami semua yang ada di sini, terutama dengan adik-adik yang ada di As-Sahil ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali, bukan yang pertama dan terakhir kalinya. Ini nanti ke depan akan menjadi kegiatan yang mungkin ini menjadi kegiatan rutinitas kita untuk saling bersinergi
untuk memberikan pemahaman terhadap adik-adik siswa yang ada di sini, mungkin kaitannya tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini. Salat serta salam, mudah-mudahan kita semua termasuk umat syafaat, umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti di hari akhirnya. Kemudian ketiga kalinya, harapan besar dari kami keluarga besar As-Sahil Islamic Building School, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat dan memberikan efek yang luar biasa terhadap adik-adik, terutama terhadap adik-adik siswa yang ada di As-Sahil ini, agar lebih memahami sejauh mana sih sebenarnya peran ekonomi syariah itu sendiri terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian jadi adik-adik juga bisa mempunyai ghiroh yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi untuk menjadi praktisi atau menjadi akademisi pada bidang ekonomi syariah ini. Selanjutnya kami memang basicnya seluruh adik-adik santri ini sebagian besar tinggal di pesantren Bapak dan Ibu, hanya sekedar info saja. Sementara ini karena jenjang SMA ini merupakan jenjang yang baru di lembaga kami, mungkin sekitar 2 tahun, baru 2-3 tahun jenjang ini baru dibuka. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberikan efek yang luar biasa kepada adik-adik yang ada di As-Sahil ini untuk lebih bersemangat lagi melanjutkan jenjang akademiknya untuk sampai ke sekolah tinggi. Dan terutama concern kami karena kami di sini berlatar belakang tahfidz dan ada beberapa kitab yang dipelajari oleh adik-adik, ya mudah-mudahan pilihan lanjutan akademik adik-adik semuanya ini mudah-mudahan yang seiring dengan apa yang telah dibekalkan pondok kepada seluruh adik-adik santri yang ada di As-Sahil ini. Kemudian selanjutnya perlu disampaikan bahwa kerjasama antara As-Sahil dengan Tazkiyah ini mudah-mudahan ini bisa terus berkesinambungan sehingga kita akan terus saling bersinergi untuk agar adik-adik santri dapat juga melanjutkan pembelajaran akademiknya sampai ke Tazkiyah nantinya. Amin. Harapan kami seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan nanti akan ada waktu di mana kami dari pihak As-Sahil Islamic Boarding School bisa untuk berkunjung ke Tazkiyah sehingga kami bisa melaksanakan sejenis MOU dengan Tazkiyah terkait dengan kerjasama antara As-Sahil Islamic Boarding School dengan Tazkiyah. Mungkin bisa jadi kaitannya dengan kelanjutan pembelajaran adik-adik santri, adik-adik siswa yang ada di As-Sahil ini untuk melanjutkan pembelajaran ke jenjang yang berikutnya, yaitu sekolah tinggi atau universitas, dan bisa melanjutkan ke Tazkiyah. Kemudian yang selanjutnya, jika nanti memang dari pihak Tazkiyah atau mahasiswa atau dosen atau pihak-pihak yang lain yang akan melaksanakan penelitian atau akan mengadakan pengabdian masyarakat, insya Allah As-Sahil siap memfasilitasi dan As-Sahil insya Allah siap menjembatani bagaimana agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil yang maksimal, tentunya yang nantinya dapat memberikan efek yang baik untuk As-Sahil juga Tazkiyah juga. Bapak dan Ibu semuanya serta adik-adik siswa, perlu diketahui oleh adik-adik siswa sekalian bahwa narasumber yang menyertai adik-adik kali ini merupakan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ini pakarnya dalam ekonomi syariah, ini pakarnya dalam sejarah tentang perekonomian syariah itu seperti apa,
Silahkan adik-adik nanti bisa gali sedalam dan seluas mungkin seluruh ilmu, seluruh wawasan yang menjadi yang menjadi wilayahnya beliau yang terhormat Bapak Nuriza Ismail ini. Ya, silakan adik-adik bisa gali sejauh mana yang ingin adik-adik ketahui tentang perkembangan ekonomi syariah itu sendiri, tentang bagaimana sejarah ekonomi syariah itu sendiri, dan bagaimana sih sebenarnya dan sejauh mana sih sebenarnya peran ekonomi syariah untuk negara kita secara makro, kemudian mungkin secara mikro bisa jadi untuk ekonomi syariah itu bagaimana ketika diaplikasikan di dunia pesantren kita itu sendiri. Mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili teman-teman yang ada di Al-Sahdah Islamic Boarding School ini. Yang pasti terima kasih atas kesediaan Tazkiyah yang memberikan waktunya kepada kami untuk bisa berbagi ilmu, bisa berbagi wawasan kepada adik-adik santri, kepada adik-adik siswa yang ada di Al-Sahdah Islamic Boarding School ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adam izin menanggapi Boleh. Bu Vika ya. Iya, silakan. Terima kasih Bu Vika atas sambutannya, sangat luar biasa. Kami menyambut dengan senang hati untuk MOU-nya nanti kita bahas lanjut di belakang ya Bu Vika. Mungkin nanti saya sudah kirim di chat room, mungkin bisa nomor kontak biar kita bisa tukaran draft. Dan kami tunggu Bu Vika dan adik-adik semua menjadi mahasiswa nantinya di kampus Tazkiyah. Itu saja. Terima kasih Bu Terima Vika, kasih Ibu. teman-teman, Terima dan kasih. Ustaz Abdurrahman pastinya sudah menyambungkan kami ke SMA Sahil Lampung Timur ya. Betul Ibu, Ya, kami ya. dilakukan. Silakan lanjut Mas Adam. Baik, iya terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Vika atas sambutannya dan alhamdulillah responnya sangat baik Ibu, terima kasih banyak. Bahkan Bu Melvina pun ingin merespon kembali sambutan dari Ibu dan saya kira ini jalan yang insya Allah diberkahi Allah. Ini awal kita untuk nanti bekerjasama, sama-sama kita kembangkan tahfiz kemudian ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Baik, teman-teman semua, ya insya Allah kita akan segera masuk ke sesi materi. Selain nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga sudah sediakan hadiah. Ya, ada 3 hadiah buat teman-teman yang nanti beruntung. Sudah kita sediakan 2 buku. Ya, 2 buku karya dari salah satu dosen di Institut Tazkiyah, dan buku ini dinobatkan sebagai buku terbaik di Islamic Book Fair tahun 2019 kategori non-fiksi. Jadi buku ini akan didapatkan untuk teman-teman nanti yang bertanya, dan kita akan memilih penanya terbaik untuk mendapatkan buku ini. Jadi nanti kita akan pilih 2 penanya terbaik dari teman-teman. Selain itu juga kita sudah sediakan merchandise t-shirt. Ya, bertuliskan Muslimpreneur. Ya, hadiah ini akan kami berikan kepada teman-teman yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari narasumber di akhir acara. Jadi standby terus, silahkan fokus pahami materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Iya, selain itu juga nanti kita juga akan sediakan sertifikat sebagai bukti teman-teman sudah mengikuti webinar hari ini. Jadi teman-teman nanti mohon siapkan beberapa pertanyaan, kemudian nanti fokus, dan nanti kita akan berikan juga sertifikat bagi teman-teman yang tidak beruntung mendapatkan hadiah. Ya, tidak berlama-lama karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 9.35. Dan nampaknya teman-teman sudah tidak sabar untuk mendapatkan materi. Langsung saja kita sambut pemateri kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah pakar sejarah pemikir ekonomi Islam dan Direktur LPPM IAI Tazkiyah. Kita sambut sama-sama Bapak Nurizal Ismail MA. Kepada Bapak Nurizal kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Adam waktunya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pagi hari ini kita dapat bertemu ya. Bertemu. Baik itu secara offline ya, kami di sini, dan adik-adik ya semuanya ya yang ada di As-Sahil di Lampung Timur ya, secara online. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang aplikasi ekonomi syariah di pondok pesantren ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu ya, bertatap muka secara online dan offline. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Kepala Sekolah, siapa namanya tadi? Ibu Fika ya? Ya, Bu Fika Auna. Ibu Fika Auna ME ya. Beliau ini juga pakar ekonomi. Ya, karena Magister of Economy ya. Kemudian ada Dr. Abdurrahman, Master of Education ya. Saya kedengarannya ini kalau Master of Education kayak lulusan Malaysia ya, kalau nggak salah gitu ya. Karena sama ya, bahwa juga ya saya juga Malaysia. lulusan Malaysia Ya. gitu ya. Jadi makanya saya lihat ini kayak lulusan Malaysia nih Ustadz Abdurrahman. Ya, salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirul nabiyyin ya, wa khatamun nabiyyin, yang membawa risalah kenabian kepada kita semua berupa ilmu, yaitu ilmu Islam, yang di dalamnya juga adalah ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah. Sehingga beruntunglah kita ya, hari ini ya dapat duduk bersama insya Allah mempelajari ilmu ekonomi syariah yang memang benar-benar dibawa oleh Rasulullah SAW, yang kemudian menyebar kepada kita semua melalui sumber yang utamanya Al-Quran dan Sunnah. Toyib, langsung saja kepada materi ya Mas Adam ya. baik. Kalau kita berbicara pondok pesantren, maka ada dua istilah di dalamnya, yaitu pondok dan pesantren. Pondok itu berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, ya, hotel atau tempat menginap. Ya. Sedangkan pesantren itu adalah tempat santri. Ya. Nah, santri itu asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu cantrik. Cantrik itu orang yang mengikuti guru, ya. Atau bahasa lain, orang yang mengaji kepada seorang guru. Ya. Maka kalau kita definisikan secara istilah pondok pesantren, ya, menurut pendapat Kiai Haji Imam Zarkasi, ya, salah satu pendiri dari Pondok Modern Darussalam Gontor, alhamdulillah saya menamatkan pendidikan di sana ya. Jadi kita sama-sama santri nih ya, sama-sama santri ya. Bedanya saya nyantri di Jawa Timur ya. Jadi kata Kiai Haji Imam Zarkasi mengatakan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sistemnya adalah asrama ya, atau pondok yang kiainya sebagai sentral figur. Dan santri mengikutinya, mengikuti arahannya. Ya. Dan di pondok pesantren dahulu kita hanya belajar ilmu fardu ain,
Apa itu Mas Adam ilmu fardu ain? Yaitu ilmu-ilmu agama, ilmu agama Islam. Tapi dalam perkembangannya ternyata ilmu pesantren itu tidak hanya belajar ilmu agama Islam saja, kita juga belajar sains, pengetahuan ya. Saya dulu juga belajar kimia, ya, saya belajar biologi, ya, saya belajar berhitung, ekonomi dan sebagainya. Jadi santri dahulu dengan sekarang itu pastinya sangat berbeda. Gitu. Nah, lalu bagaimana? Ya, santri kaitannya dengan ekonomi Islam. Ada nggak sih? Nah, ini kan yang perlu kita relevansikan gitu ya. Saya sebagai seorang santri jelas memahami bahwa ekonomi Islam itu sedari dulu sudah ada di pondok pesantren. Menurut pengalaman saya yang pertama adalah jiwa kesederhanaan. Itulah yang selalu disampaikan kiai sebagai sentral figur dalam mendidik para santrinya. Di dalam ekonomi Islam, kesederhanaan atau dalam bahasa ekonominya adalah hemat, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Itu adalah inti dari ekonomi Islam. Karena kalau kita berlebih-lebihan, ya, melakukan kesia-siaan, ya, dalam bentuk israf dan tabzir, maka yang terjadi adalah masalah ekonomi, yaitu adalah kelangkaan. Jadi sesungguhnya santri itu udah dididik dari awal bagaimana mereka hidup dengan kesederhanaan, hidup dengan cara yang hemat. Ya. Saya jadi ingat ketika saya menjadi santri, itu dulu zaman saya dikirim ya 150.000 per bulan. Itu bagaimana caranya saya itu masih bisa makan, ya. Makan kan sudah disediakan di pondok ya. Biasanya kalau uang itu hanya untuk kadang kita Jumat ya, kalau liburan di pondok pesantren kita keluar gitu ya, jalan beli makanan yang nggak ada di pondok pesantren ya. Tapi bagaimana caranya uang itu tidak habis ya. Karena ada saja pengeluaran yang tidak kita ketahui di masa akan datang ya. Tiba-tiba kita sakit misalnya, yang mana bagian kesehatan atau klinik di pesantren itu tidak bisa mengcover itu, maka kita harus ke rumah sakit. Maka harus ada simpanan yang harus kita pegang. Ya. Yang kedua yang menurut saya penting, ya, dan itu ada di pesantren dan itu harus dikuatkan ya, bagi para santri adalah jiwa solidaritas atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah fondasi dasar dalam ekonomi Islam. Kalau kita ngomong fondasi dasar ekonomi Islam, ya, fondasi utamanya adalah akidah, syariat dan akhlak. Kemudian ada fondasi keduanya. Fondasi keduanya adalah tauhid, ya, khalifah, ya, nubuwah, ukhuwah wal alam. Ya, jadi ukhuwah ini adalah menjadi fondasi utama. Dalam sejarah Islam, bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, yang kemudian mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor menjadi saudara dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Ketika ukhuwah Islamiyah terjalin dengan bingkai nilai-nilai Islam, kawan sakit kita juga merasa sakit, kita bantu, kita anterin ke klinik. Kadang kawan mungkin orang tuanya dalam masalah ekonomi, bulan ini kawannya tidak menerima wesel atau menerima kiriman dari orang tua. Kita teman sekamarnya pastinya harus membantu untuk memenuhi kebutuhannya.
dan sebagainya. Ukhuwah menjadi inti dalam praktek ekonomi syariah. Dalam membangun ekonomi perlu adanya kerjasama. Tanpa adanya kerjasama, maka perekonomian itu tidak akan maju dengan cepat. Perlu adanya kerjasama. Atau dalam bahasa Ibnu Khaldun adalah taksimul amal. Dalam bahasa Adam Smith-nya division of labor. Perlu adanya pembagian kerja satu sama lain. Perlu adanya pembagian modal. Ada yang memberikan modal, ada yang bekerja, ada yang menyediakan tempat, sehingga perekonomian itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ekonomi Islam itu memberikan itu. Makanya ada akad mudharabah, ada akad musyarakah, akad kerjasama. Yang satu menyediakan modal, yang satu menyediakan usahanya. Atau ada dua-duanya nyediain usaha, ya, dan sebagainya. Jadi ukhuwah itu sangat penting. Kemudian di pesantren kita memiliki alat, ilmu alat yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah non pesantren. Yang bisa membuka kitab Al-Amwalnya Abu Ubaid atau kitab Abu Yusuf yang berjudul Al-Kharaj atau kitabnya Ibnu Taimiyah Al-Hisbah fil Islam atau kitabnya Ibn Sina Asy-Syifa yang di dalamnya membahas tentang ilmu tadbir al-manzil, ilmu pengelolaan rumah tangga. Itu semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Maka diperlukan ilmu alat, yaitu adalah bahasa Arab, sehingga kita bisa membacanya, memahaminya, kemudian mencoba merelevansikannya di dalam kehidupan hari ini. Banyak sekali sumber-sumber ekonomi Islam yang ditulis oleh para ulama kita pada abad ke-9. Yang tadi saya sebutkan, Imam Abu Yusuf itu adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau adalah ulama atau pemikir Islam yang pertama menulis kitab tentang perpajakan, jauh sebelum Adam Smith. Ada lagi Imam Hasan As-Saibani, itu juga adalah murid dari Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, menulis kitab Al-Iktisaf fir Rizki. Bagaimana bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu kitab tentang bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Sudah ditulis di abad ke-9. Nah, kalianlah nih anak-anak pesantren yang dapat membukanya. Nah, alhamdulillah kita di Tazkiyah setiap hari Jumat itu ada kajian namanya Friday Literacy. Ya, ada 4 kitab yang kita bahas setiap Jumatnya. Di Jumat pertama itu ada kitab Ihya Ulumuddin yang hanya kita bahas adalah konten-konten ekonominya. Di Jumat kedua biasanya kita membahas kitab Al-Amwal, kitab tentang keuangan publik Islam yang ditulis oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim. Dan di Jumat ketiga kita membahas kitab Islahul Mal yang ditulis oleh Ibn Abid Dunya Al-Andalusi. Ya, ini tentang kitab tentang pengelolaan kekayaan. Dan di Jumat terakhir kita membahas tentang kitab Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Ya, jadi sudah 3 nih ya tadi ya. Kesederhanaan, ukhuwah, dan ilmu alat. Ini ketiga semuanya telah dimiliki oleh para santri. Tinggal bagaimana kita
menerapkannya di kehidupan sehari-hari nanti ketika kita lulus ya. Karena perjuangan itu lebih menantang nanti ketika kalian lulus. Itu saya rasakan ketika saya lulus dari Pondok Modern Darussalam Gontor, yang kemudian saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah ya. Jadi saya juga merupakan alumni dari Tazkiyah ya. Lainnya adalah kita telah dididik ya untuk melakukan kedermawanan di pondok pesantren ya. Kita dikenalkan tentang zakat, infak, sedekah, kemudian tentang waris Islam, faraid ya. Itu semua adalah instrumen-instrumen distribusi kekayaan Islam. Mungkin bagi kalian belum penting, tapi nanti ketika keluar itu menjadi penting. Karena itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya waktu jadi santri juga nggak merasa penting ya. Ilmu faraid yang saya pelajari, ya menurut saya waktu di pesantren nggak penting. Ternyata ketika saya turun ke masyarakat, itu menjadi permasalahan yang sangat penting di masyarakat. Saya selalu menerima pertanyaan ya. Baru sekitar 2 minggu jadi kawan saya, kakaknya ada yang meninggal, minta dihitungin mawarisnya. Nah kalian sebagai orang pesantren ketika lulus tiba-tiba ada yang nanya perhitungan mawaris. Nah, ini menjadi tantangan dan kalian harus bisa. Jangan sampai nanti loh kok anak pesantren gak bisa ngitung faraid. Nah, ini menjadi cemooh gitu ya. Jadi memang persiapkan dari dini hari. Pesantren adalah kawacandra di muko yang nanti akan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Nah, yang telah diberikan kunci oleh para kiainya dan dia tinggal membukanya nanti ketika dia turun ke masyarakat, baik dia nanti melanjutkan di perkuliahan ya, atau dia langsung terjun berdakwah kepada masyarakat, itu tidak dilupakan. Jadi sungguhnya ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu tidak bisa lepas dari pesantren. Wakaf itu menjadi inti dari pengembangan pesantren. Mayoritas pondok-pondok pesantren di Indonesia, bahkan dahulu di Nusantara, itu berdiri atas tanah wakaf. Sehingga pondok-pondok pesantren terus berlangsung, lama hidup. Karena aset dari wakaf itu tidak boleh habis. Yang ada terus berkembang. Banyak pondok-pondok pesantren yang memiliki aset wakaf yang sangat luar biasa. Ada yang punya pom bensin, ada yang punya lahan pertanian, ada yang punya hutan, ada yang punya unit-unit ekonomi, koperasi, dan sebagainya. Dan itu semua lahir dari didikan seorang kiai kepada murid-muridnya. Dan wakaf menjadi inti dalam pengembangan ekonomi pesantren. Makanya sekarang ada program Bank Indonesia ya, itu adalah kemandirian ekonomi pesantren. Kenapa pesantren yang dilirik? Karena tadi di pesantren mereka sudah memiliki nilai-nilai Islam itu, bahkan nilai-nilai ekonomi itu telah ada di dalamnya. Sehingga tinggal bagaimana mengkristalisasikan menjadi nilai-nilai yang tidak hanya bermanfaat untuk pesantren, tapi bermanfaat bagi umat di Indonesia bahkan di dunia. Ya. Yang terakhir adalah pesantren atau pondok pesantren
mengajarkan kepada kita bagaimana kita mampu bergaul, bersosialisasi dengan nilai-nilai yang telah diasaskan di pondok pesantren, yang kemudian itu bisa diterapkan kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Saya nggak tahu di pondok Asail seperti apa gitu ya. Yang saya rasakan di pondok pesantren saya, santri itu sudah diperkenalkan bagaimana cara mengelola perekonomian dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Saya waktu jadi santri ya, saya dipercaya ngelola laundry pondok pesantren yang santrinya 10.000. Luar biasa. Belum lagi ada santri yang disuruh ngelola koperasi pelajar yang penghasilannya itu miliaran. Jadi kita setiap tahunan itu ada laporan organisasi pelajar pondok modern, Gontor ya, laporan tiap tahun. Itu miliaran. Itu baru satu pondok. Saya rasa di pondok-pondok lain santrinya itu dididik bagaimana menjadi orang yang mandiri nanti ketika dia keluar, tidak berpangku tangan. Dan itulah yang diinginkan Rasulullah. Rasulullah itu sangat membenci orang-orang yang meminta-minta. Jadi kata Rasul, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sehingga pada suatu ketika ada seorang yang meminta-minta kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kamu punya di rumah? Saya punya 2 pakaian dan 1 tempat minum. Dibawa di hadapan Rasulullah dan dilelang. Dapatlah hasil lelangnya dapat 3 dirham. 2 dirham untuk makan, 1 dirhamnya dibeliin kampak. Di kampak ayo kita pergi ikutan. Diajarin cara ngambil kayu kemudian jual ke pasar. Jadi intinya adalah kemandirian. Dan kita dididik, ya seorang santri dididik bagaimana kita bisa mandiri nanti ketika kita menjadi alumni dari sebuah pondok pesantren. Dan itu menjadi ciri khas. Dan itu menjadi ciri khas di dalam ekonomi Islam. Ya, jadi berbicara ekonomi Islam sebenarnya bukan suatu yang baru di dalam sebuah pondok pesantren. Tapi kadang ya karena kita tidak mencari ya. Karena saya juga waktu di pesantren saya tidak tahu apa itu ekonomi Islam. Tapi setelah saya keluar saya baru merasakan apa yang saya alami, apa yang menjadi pengalaman saya di pondok pesantren. Ternyata itu semuanya banyak sekali ya ilmu atau konsep atau teori tentang ekonomi Islam yang saya dapatkan di pondok pesantren. Sehingga ketika saya menjadi seorang dosen, kemudian saya melanjutkan S2 dan S3 saya di Malaysia ya, tentang ekonomi Islam ya, itu menjadi mudah bagi saya ya. Dan kajian saya benar tadi kata moderator ya, kajian saya adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam. S2 saya tentang pemikiran ekonominya Ibnu Sina, Avicenna ya, ulama yang dokter. Ternyata beliau juga bukan hanya seorang dokter, beliau juga adalah ekonom ya. Ya, di S3 saya juga tentang ekonomi 3 ulama ya. Itu harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana cara bacanya? Harus nunggu ada orang yang nerjemahin. Kelamaan. Buku-buku ekonomi Islam klasik itu jarang sekali diterjemahkan ya, dibandingkan dengan buku-buku fikih ibadah dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus membacanya. Saya rasa ini cukup pemantik bagi saya ya, bagi teman-teman santri di Asail ya. Kita mempunyai pengalaman yang sama ya, namun saya lebih dulu lulus dari pondok pesantren.
Syukran, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurijal atas sharingnya. Setelah mendengarkan pemaparannya, kita sangat bangga gitu sebagai santri, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pondok pesantren, sangat bangga karena tidak semua orang bisa menikmati kehidupan di pesantren. Nah, benar itu. Jauh dari orang tua, kita tadi harus mandiri, banyak hal-hal yang kita kerjakan sendiri. Jadi bersyukurlah kita sebagai santri. Gitu ya Ustaz ya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya, karena kita akan menyaksikan terlebih dahulu video profil kampus Institut Agama Islam Tazkiyah yang mudah-mudahan menjadi opsi buat teman-teman setelah nanti lulus dari pesantren mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana mudah-mudahan Tazkiyah menjadi salah satunya, karena kita memiliki basic yang sama. Teman-teman menghafal Al-Quran, di Tazkiyah juga ada kampus tahfiz Al-Quran. Jadi sejalan dengan pondok pesantren, khususnya pesantren di As-Sahil di Lampung Timur. Ya, kami persilakan kepada teman-teman panitia untuk menayangkan video profil Tazkiyah. Jika ekonomi konvensional dapat mengubah suatu negara, maka ekonomi Islam dapat mengubah suatu peradaban. Dalam kancah global, laju pertumbuhan industri halal meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 7,5% pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2016, dan diperkirakan akan terus meningkat ke depannya. Kampus Institut Tazkiyah berupaya untuk mendidik dan menghasilkan generasi muslim yang memiliki kompetensi dan komitmen bisnis dan berkreasi dengan mempertahankan input Tazkiyah, yaitu kemurnian, proses kemurnian, dan hasil dari kemurnian. Didirikan pada tahun 1999, Institut Tazkiyah merupakan perguruan tinggi yang memiliki kiprah besar dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Yayasan Tazkiyah mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah yang mendapatkan izin operasional pada tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tazkiyah Campus. I am Dr. Murati Mukhlisin, Director of Tazkiyah Islamic University College, Bogor, Indonesia. We praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been pouring His blessings to Tazkiyah Campus as what it is now. Alhamdulillah, at his age of 20 years, Tazkiyah has become the platform for young people to learn and share who have come from different regions in Indonesia and also various countries outside Indonesia to share their experiences, to share their learning style in grounding Islamic economics as the vital areas in the economy. So please join Tazkiyah as a platform that is ready to receive the mandate of the nations to increase the intelligence and dignity of the nations and to bring Indonesia to become baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, the good nations with forgiving God.
Sejak awal didirikan, Institut Tazkiyah merupakan tempat belajar generasi muda yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai negara yang memiliki spirit membumikan ekonomi syariah. Didukung oleh International Organization for Standardization 9001 tahun 2008, Institut Tazkiyah memiliki sistem kualitas pendidikan dan manajemennya dengan predikat baik dan sangat baik. Institut Tazkiyah memiliki keunikan pada sistem pendidikannya, yaitu pada tahun pertama, mahasiswa diharuskan untuk mengikuti program orientasi dan matrikulasi pada beberapa mata pelajaran inti. Selama program matrikulasi, mahasiswa tinggal di asrama sehingga memperoleh lingkungan yang kondusif untuk belajar, menyelesaikan tugas sepenuh waktu, akses ke internet, lingkungan yang kondusif untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, serta membentuk moral perilaku Islam. Pada tahun kedua hingga akhir, mahasiswa akan memiliki mata pelajaran yang berbeda berdasarkan prodi yang mereka pilih, yaitu bisnis dan manajemen syariah, ekonomi Islam, akuntansi syariah, hukum ekonomi syariah, dan tadris IPS. Mengikuti kalender akademik untuk kuliah, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Fasilitas yang kami sediakan diantaranya ruang kelas reguler dan internasional, Masjid Andalusia, laboratorium minibank, dan pojok bursa efek sebagai sarana praktik mahasiswa, laboratorium komputer, transportasi antarjemput mahasiswa, dan berbagai fasilitas olahraga. Tazkiyah juga memiliki program khusus, yaitu program Hafiz Trainer, diploma 3-30 juz, dan Hafiz Naumis, sarjana 30 juz, telah dikembangkan oleh Tazkiyah secara serius dari waktu ke waktu. Sampai saat ini, telah ada agenda pemindahan 97 siswa di bawah 2 program ini ke kampus ketiga kami di Cilember, Bogor. Tazkiyah bekerja sama dengan beberapa daerah di Indonesia dan universitas, baik dalam dan luar negeri, untuk membangun ekonomi Islam yang lebih kuat lagi, dan tentu menambah jaringan di seluruh Indonesia, bahkan sampai dunia. Dengan berbagai macam prestasi yang diraih mahasiswa dan juga dosen Tazkiyah, membuktikan bahwa Tazkiyah dapat bersaing di bidang akademik maupun non-akademik, baik tingkat lokal dan internasional. Di luar kegiatan perkuliahan, mahasiswa juga aktif dalam berbagai organisasi intrakampus dan unit kegiatan mahasiswa yang dapat mengasah soft skill mahasiswa untuk terjun ke dunia nyata. Institut Tazkiyah menurut saya adalah sebuah tempat ya, dan sebuah wadah di mana kita bisa menemukan semangat, kita bisa menemukan daya juang untuk ekonomi Islam, untuk bisnis Islam, untuk hukum Islam dan yang lain-lain. Berkat Institut Tazkiyah saya juga saat ini memperdalami ilmu digital marketing, dan saya saat ini juga sebagai founder dari digiclass.co.id, yang mana itu adalah sebuah kelas yang berbasis online, namun kita juga menanamkan konsep-konsep syariah di dalamnya, mulai dari pembayaran dan semuanya. Saat ini saya sebagai founder dan direktur Urul Modal, sebuah startup fintech yang mempertemukan antara pemilik bisnis dengan investor untuk membangun sebuah usaha. Di Tazkiyah, saya pribadi diajarkan bagaimana cara berbisnis sesuai ajaran Nabi dengan konsep sidik, amanah, tablik, fatonah, sehingga kita dapat dipercaya oleh orang-orang
kolega-kolega bisnis kita. Di Tazkiyah juga kami diajarkan sebuah inkubasi bisnis, pusat studi fintech syariah, yang mana mengajarkan mahasiswa-mahasiswanya untuk mendirikan sebuah startup fintech yang dimentori oleh pakar-pakar dan dosen-dosen terbaik. Tazkiyah bagi saya sudah menjadi tempat yang paling terbaik untuk menjadikan diri kita terbaik dalam segala bidang. Di Tazkiyah kita akan belajar bagaimana menjadi seorang profesional terbaik. Di Tazkiyah kita akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha yang terbaik. Di Tazkiyah juga kita bisa belajar bagaimana caranya menjadi penggerak sosial atau dai yang juga terbaik. Maka saya sangat bersyukur menjadi alumni Institut Tazkiyah yang bisa memberikan kebaikan untuk ekonomi bangsa ini agar lebih baik ke depannya. Generasi pemuda muslim tentu saja memiliki peran kritikal terhadap pembangunan ekonomi syariah. Jika digerakkan dengan baik, perekonomian Indonesia yang kini didominasi oleh pemuda seharusnya bisa jadi peluang membangun ekonomi Islam demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Bersama Institut Tazkiyah, masa depan ekonomi Islam Indonesia dimulai di sini. Demikian tadi kita telah saksikan bersama video profil kampus Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Mudah-mudahan memberikan gambaran buat teman-teman yang nanti akan melanjutkan studi pendidikan setelah SMA-nya ke kampus Institut Tazkiyah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang telah dijanjikan di awal tadi bahwa kita telah menyediakan beberapa hadiah dan 2 hadiah untuk penanya terbaik. Jadi teman-teman silahkan yang ingin bertanya aktifkan audionya dan silahkan sebutkan nama dan kelas di kelas berapa. Silahkan yang ingin bertanya. Ya. Jika ada kendala di audionya, silahkan bertanya melalui room chat. Diketik saja, nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Ya, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Ustadz. Ya, baik. Pertanyaannya Ustadz, tadi sesuai dengan tema bahwa tema yang diambil tadi peran pesantren, aplikasi ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Saya ingin bertanya terkait peran santrinya Ustadz. Kita sebagai santri kadang ingin memberikan sebuah kenang-kenangan buat pesantren. Jadi setelah kita lulus itu ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk pesantren. Kira-kira bagaimana Ustadz yang baik agar bermanfaat bagi pesantren tersebut Ustadz? Ya, terima kasih ya. Tadi di awal pembicaraan saya sudah mengatakan bahwa wakaf itu menjadi penting ya dalam pengembangan ekonomi pesantren. Maka yang pernah saya alami ketika saya menjadi santri ya, santri akhir, kita itu mengumpulkan ya, wakaf tunai. Ya. Wakaf tunai ya, setiap santri itu memberikan wakaf tunainya yang diorganisir oleh ketua alumni, ketua angkatan ya, ketua angkatan. Alhamdulillah dana terkumpul, kemudian kita belikan aset-aset yang bermanfaat bagi pondok tersebut. Ya, dalam hal ini kalau saya di Gontor maka saya belikan aset-aset yang bermanfaat. Kalau zaman saya kita belikan mobil ya untuk mengangkut sampah ya, karena kita melihat sedikit mobil untuk mengangkut sampah maka kita belikan mobil dan itu sangat bermanfaat bagi pondok. Kemudian kita mengganti keramik pondok ya yang sudah usang gitu ya, kita ganti dengan yang baru ya. Jadi itulah yang diajarkan sebenarnya di pondok pesantren ya. Bagaimana jiwa kedermawanan itu tumbuh ketika kita menjadi santri. Ya salah satunya
dengan berwakaf. Kenapa wakaf? Karena wakaf itu adalah memberikan kekayaan, ya, baik itu dalam bentuk aset bergerak maupun tidak bergerak, itu tidak boleh hilang pokoknya. Ya. Tapi harus dikembangkan dan hasilnya itulah untuk kemanfaatan umat. Ya. Nah, dalam hal ini kalau di pondok ya bisa dilakukan itu. Ya, jadi para santri harusnya sudah mulai berpikir, ya, apa kontribusi kami nanti ketika kami akan keluar dari pondok pesantren As-Sahil. Ya. Lihat apa yang bisa dikembangkan ekonomi pesantren, ya, dengan wakaf-wakaf tunai kalian nanti ketika kalian menjadi santri, ya. Kalian kumpulkan wakaf tunainya, kalian belikan sesuatu yang bermanfaat, yang asetnya tetap ada tapi tetap ada dan berkembang, ya, menghasilkan, ya. Baik itu untuk pesantren maupun untuk masyarakat di lingkungan pesantren, ya. Nah, itu sudah banyak studi-studi dalam itu, ya, apa pengembangan itu, ya, apa pengembangan wakaf, ya, bagaimana cara kita mengembangkan wakaf menjadi wakaf yang produktif, bermanfaat bagi pesantren maupun lingkungan masyarakat sekitar pesantren. Saya rasa itu yang saya highlight sangat penting wakaf, ya, yang mana sekarang menjadi gerakan wakaf nasional, ya. Pak Presiden Jokowi kan sudah meresmikan. Nah, di pesantren itu mah bukan gerakan nasional lagi. Dari dulu kita sudah ada gerakan wakaf, tapi negara kita Indonesia itu baru sadar ada gerakan nasional. Di pesantren sudah lama. Makanya itu tetap harus berkesinambungan dilakukan oleh para santri, ya. Nanti di pesantren berkontribusi kepada pesantren, nanti kalau dia di luar sudah memiliki jabatan atau kekayaan, terus berwakaf. Karena wakaf itu ya sesuai dengan hadis, ya, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min talasin, sadaqatin jariyatin, ya, au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga adalah awwaladin sholihin yad'u lahu, sedekah jariyah. Wakaf itu kita meninggal, kalau kita banyak wakafnya tetap mengalir pahalanya kepada kita, ya, kalau diniatkan dengan ikhlas, ya. Ya, jadi selain nanti kita juga bisa berkontribusi buat pesantren, kita juga ngalir terus pahalanya, Ustaz, ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi Wakaf beramal itu harus cerdas. Ya. Dapat dua sekaligus. Iya, kan? Dapat materi gitu kan, dapat pahala akhirat. Iya. Baik, mudah-mudahan teman-teman tadi bisa menyimak, ya. Jadi wakaf sangat luar biasa. Tidak hanya nanti buat orang yang kita berikan, tapi tapi kembali juga buat diri kita sendiri. Baik, kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan aktifkan audionya. Baik, silahkan sebutkan nama dan kelasnya. Atau Ustadznya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akhwat dahulu, ya? Iya. Silakan, yang akhwat terlebih dahulu. Silakan. Ismi Azara Pujesar Maliza, jalastu fi fasli nihai fi mahadi As-Sahil wa Waikaria, Lampung Timur. Saya ingin bertanya, apa yang harus kami para santri siapkan sebagai bekal untuk bisa menerapkan ekonomi syariah atau pelajaran yang telah didapat di pondok yang mengenai ekonomi syariah setelah lulus dari pondok pesantren? Baik, cukup? Ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Tadi sudah ada lagi yang raise hand dari Ikhwan, silahkan. Yang Ikhwan silahkan, tadi yang ada yang sudah raise hand. Fadhal tantik bil lughah al-arabiyyah. Insyaallah saujib bil lughah al-arabiyyah aidan. I will speak. Oh, by English, okay. Yeah.
My name is Ramadan Mustafa. Ya, go on. Ya, mohon maaf, sepertinya jaringannya terputus. Ya, jaringannya, sinyalnya putus-putus. Jadi kami belum menangkap pertanyaan yang disampaikan. Boleh diulangi kembali dari Ramadan Mustafa. Ya, tadi ada yang bertanya dari Ahwat. Pertanyaannya yaitu persiapan penerapan ekonomi syariah. Silakan untuk yang Ikhwan Mustafa ya. Ramadan Mustafa. Ramadan Mustafa, ya. baik. Ya. Diulangi sekali lagi ya. Ya, sepertinya masih di unmute. Ah ya. Ya, silakan. Kok nggak ada suaranya? Iya. Suaranya masih tidak terdengar. Kami sebagai santri masih minim dalam pengalaman berekonomi ketika kami terjun di luar nanti. Bagaimana tips dari narasumber untuk mengatasi minimnya pengalaman kami? Baik. Lalu apa saja keuntungan yang dapat kita ambil dari ekonomi syariah? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Ramadan Mustafa tadi terkait minimnya pengalaman. Mohon tips dari narasumber dan keuntungan dari ekonomi syariah. Ya, sudah ada 2 penanya dari teman-teman As-Sahil. Kita jawab terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti mohon dipersiapkan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Jika ada. Baik, silakan Ustaz. So, soal awal bil lughah al-arabiyyah. Mungkin an uji bil lughah al-arabiyyah? Fadal Ustaz, fadal. Ya, fadal. Ya, soalnya apa tadi? Terkait persiapan penerapan ekonomi syariah. Penerapan. Persiapan bagi Dia mau santri. kuliah ya, kayaknya. Dia mau kuliah. Sepertinya mau kuliah, jadi persiapan untuk Ya, oke. Al-awwal ya, alaiki an tasta'idina bil mawad ya, al-islamiyah ya. Walaysa illa al-mawad al-islamiyah walakin al-mawad al-ilm ya ad-dunyawiyah ya, kamithli al-riyadiyah ya, al-iqtisadiyah ya, al-hisabah ya, accounting ya. Jadi harus dipersiapkan ya bagi santri ya, walaupun di pondok pesantrennya pasti sudah belajar ya, matematiknya ya, statistiknya ya. Selain yang ilmu-ilmu agama, ilmu alat tadi yang sudah dikuasai, tapi yang memang paling penting bagi santri, santriwati itu adalah al-ulum ya, ad-dunyawiyah ya, atau kalau kata Ibnu Khaldun itu adalah al-ulum, kata al-ulum, kata Imam Ghazali itu al-ulum al-kifayah ya, fardu kifayah ya, ilmu-ilmu yang fardu kifayah ya. Kalau ilmu fardu ain itu ilmu-ilmu yang Islam ya. Ilmu fardu kifayah ini ilmu-ilmu yang seperti ilmu matematika, ekonomi dan sebagainya. Karena kelemahannya di pondok pesantren. Ini yang saya rasakan, pengalaman saya ya, jadi saya ceritakan. Ketika saya masuk Tazkiyah, kelemahan saya itu di matematik. Ya, matematik, statistik ya. Tapi kalau disuruh ngomong bahasa Arab, insyaallah gitu ya, anak pesantren. Ngomongin fikih insyaallah, ngomongin usul fikih insyaallah. Kelemahan kita adalah di sisi ilmu sains, matematik, statistik. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Waktu itu saya tidak mempersiapkan. Jadi
Saya ketika datang ke Tazkiyah saya harus belajar jihad sampai subuh ya gitu ya. Ya. Tapi karena memang anak pesantren itu apa namanya ya, dia daya adaptasinya sangat cepat. Ya. Sehingga matematik itu juga dilahap, matematik, statistik, ya, ekonometrik itu dilahap sama anak-anak pesantren. Sehingga ketika anak pesantren dia ngambil ekonomi itu akan menjadi luar biasa. Karena itu sesungguhnya yang diinginkan ketika ngomongin ekonomi Islam, harus ada kombinasi dua ilmu. Dia jago ilmu agama, fikih, tauhid, ya, kalam dan sebagainya. Dia dan juga jago ngomongin ekonomi yang turunannya ada ilmu statistik, ilmu ekonometrik dan sebagainya. Dan itu langka di dunia. Kadang ekonom tapi ilmu agamanya kurang. Ada ulama jago ibadahnya, ekonominya kurang. Nah, ini kombinasi. Dan ilmu itu semuanya ilmu alat, matematik, statistik itu bisa dipelajari. Ya. Kawan karib saya, Kaprodi Ekonomi Islam, itu juga adik kelas saya di Pondok Modern Gontor. Ngajar di Tazkiyah, ngajar matematik, ngajar statistik. Yang dulu di pondok pesantrennya ya lemah juga. Ya, jadi intinya dipersiapkan itu. Jadi kalau dipersiapkan, nanti kalau dia mengambil ekonomi Islam tidak terlalu lama untuk beradaptasinya. Ya, berbeda dengan saya waktu itu, saya kurang persiapan. Ya, jadi adaptasi terhadap ilmu-ilmu sains seperti statistik dan itu telat. Ya. Itu ya. Yang kedua soal tsani min Ramadan ya. Ya, Ramadan Mustafa. Minim ya tadi ya, minim pengalaman. Ya. Ya minim. Ya memang di pesantren itu adalah dunia pendidikan, dunia mencari ilmu. Ya. Sehingga lebih kepada tolabul ilmi ya daripada prakteknya. Nah, apa yang dilakukan di beberapa pesantren, mereka mencoba menyiapkan santrinya ya sebelum turun ke lapangan dengan melibatkan mereka untuk mengelola unit-unit usaha pondok pesantren. Ya. Gak usah gontor lah ya, di pondok anak saya di Bogor misalnya, pondok pesantren Umar bin Khattab Plus, itu santri-santrinya sudah dilibatkan mengelola koperasi pelajar, punyanya pondok pesantren, mengelola kantin dan sebagainya. Ya, sudah diajarkan. Kemudian nanti bagaimana per bulannya mereka melaporkan keuangannya kepada pimpinan. Ya, itu adalah bentuk-bentuk praktek yang real yang ada di pesantren. Saya rasa pesantren dimanapun menyiapkan itu ya, agar santrinya turun nanti tidak minim ya. Oh saya sudah pernah ngelola koperasi ya, koperasi di pondok pesantren. Tidak ada perbedaan antara koperasi pesantren dan koperasi di luar. Mungkin perbedaannya ya kita ini jujur ya, mungkin kalau di luar penuh intrik. Nah ini yang perlu kita siasati dan kita lawan ya. Dan itu tantangan kita di luar nanti ya. Jadi perlu adanya wadah ya, atau namanya lab lah ya kalau bahasa dalam dunia pendidikan, lab buat para santri ya. Ya lab apa saja gitu ya, lab ekonomi ya tadi ya, atau dan kalau misalnya ada di pondok di di Yogyakarta itu labnya adalah pertanian. Jadi bagaimana si santri ini nanti keluarnya bisa menjadi agrobisnis ya, petani yang jiwanya jiwa bisnis ya, hasil produk pertaniannya itu bisa dipasarkan di tingkat lokal ya, provinsi sampai kepada mancanegara ya, dan itu diajarkan ya, bagaimana membuat hidroponik dan sebagainya. Dan sekarang banyak pesantren-pesantren yang melakukan spesialisasi gitu ya, bagaimana membuat konten digital gitu ya. Sekarang ini kan
konten kreator itu kan itu adalah sebagai profesi, ya ekonomi juga. Tapi kalau bagi anak pesantren, bagaimana konten-konten itu ada value-nya. Value-nya pasti kan value Islam. Itu yang harus diperkenalkan kepada masyarakat. Ya, di pondok pesantren anak saya itu tahfiz plus IT. Ya, jadi anak saya itu udah diajarin bagaimana membuat konten, kemudian membuat desain grafis dan sebagainya ya. Dan itu sangat bermanfaat ya. Kita tidak bisa elakkan itu. Ekonomi digital itu sudah mau tidak mau santri harus melek. Dan Tazkiyah sekarang salah satu kampus yang konsen kepada ekonomi digital. Iya, karena kita ada fakultas baru. Iya kan? Iya. Di ekonomi syariah ya, yang ekonomi digital atau kalau bisnis. untuk digital ekonomi di FEBI. FEBI ya. Nah, yang terbaru itu ada fakultas dakwah, di bawahnya ada komunikasi penjurian Islam. Nah, di situ ada IT digital juga. ya, ada kriteria. Saya rasa itu ya, mungkin terjawab ya, syukron. Ya, tadi katanya kalau keuntungan dari ekonomi syariahnya, Ustaz. Ya, keuntungan ekonomi syariah itu ada dua, keuntungan keuntungan dunia ya, materi, dan keuntungan akhirat. Itu keuntungannya. Anda sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Itu yang kita inginkan. La tazulu qadama abdin hatta yasula an arba'in, hatta yus'ala an arba'in. Kaki anak Adam itu tidak akan sampai kepada surga, itu surga sampai ditanya yang 4. Nah, ada satu pertanyaan tentang harta. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ditanya tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan bagaimana ia belanjakan. Kalau dia dapatkan dan ia belanjakan secara halal, insya Allah masuk surga. Amin. Dunia dan akhirat. Insya Allah jelas ya teman-teman ya. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, tadi yang yang akhwat saya belum jelas tadi saat menyampaikan namanya. Siapa ya? Vika kalau nggak salah. Az-Zahra ya. Az-Zahra, baik. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya, Az-Zahra dan Ramadan Mustafa. Yeah, thank you Ramadan Mustafa ya. I think I should speak English ya, answering his question ya. But I forgot to answer by English. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke ada melalui room chat. Ada yang raise hand. Oh baik, silakan. Ada yang raise hand, langsung aktifkan audionya. Dia lagi. Bukan ya? Baik, silakan sebutkan namanya. Pitaloka. Baik, diulangi lagi. Ismi Amara Pitaloka. Amara Pitaloka, oke. Jalastu fil fasli ihda asyar. Oh, ihda asyar. Kelas. Apa tips untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kami para santri untuk bisa bersaing di era global? Insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi untuk yang ikhwannya kita tampung. Ya, di belakang Amara Pitaloka ada lagi yang ingin ditanyakan. Ikhwannya mungkin. Wah, ahwat lagi ya? Baik. Oh, setelah nanti ahwat ikhwan ya. Baik, silakan. Dua-dua. Ya, dua-dua ya. Oke. Baik, di belakang Amara Pitaloka ada siapa? Sebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maya Inayah. Maya Inayah. Jalastu fil fasli isna asyar. Ya. Apa yang harus kita prioritaskan dalam berekonomi syariah? Cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon ditahan yang Ikhwan tadi yang ingin bertanya. Kita jawab terlebih dahulu 2 pertanyaan yang datang dari Maya Inayah dan Amara Vitaloka. Amara Vitaloka bertanya terkait tips untuk menumbuhkan wirausaha di zaman globalisasi seperti ini. Kemudian Maya Inayah bertanya terkait prioritas dalam berekonomi syariah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan ya. Kemudian apa prioritas ya dalam berekonomi syariah. Ya. Yang pertama ya, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ini yang paling pertama adalah sebenarnya memulai dari diri sendiri ya. Ya, dengan melihat kesempatan. Zaman sekarang ya, di era digital, globalisasi, kesempatan untuk melakukan jual beli itu terbuka luas. Ya. Kita tidak perlu modal kadang ya, cukup jadi dropshipper ya. Kita sudah bisa dagang. Tinggal kemauan kita ada enggak untuk melakukan itu. Jadi dimulai dari diri sendiri. Rasulullah SAW di umur 12 tahun sudah menjadi asisten pengusaha ya. Pamannya sendiri ikut berdagang ya. Di usianya yang sudah mendekati 25, beliau sudah menjadi seorang pengusaha yang kemudian bekerja sama dengan calon istrinya Sayyidah Khadijah ya. Jadi bermula dari kemauan diri sendiri. Kalau diri kita sudah mau mulai merintis berdagang ya. Dan yang kedua adalah istiqomah. Dibutuhkan keberanian di dalam menjadi seorang wirausahaan. Gagal sekali udah kayaknya bukan jodoh saya jadi pedagang, udahlah berhenti aja. Ya. Berdagang itu ya pasti ada resiko. Kalau kalian ikut coaching para orang-orang yang sukses berdagang, itu jangan dilihat dari sisi kesuksesannya mereka. Lihat berapa kali mereka gagal. Saya berapa kali tanya ya para wirausaha yang sukses. Mereka tuh gagalnya berkali-kali. Pada suatu momen, suatu titik penting, dengan kesabarannya dan istiqomahannya, Allah berikan barokah. Di sini loh kebarokahan kamu. Maka dia sukses di poin itu. Ya, jadi mulai dari sendiri, tekad yang kuat, niat yang kuat, kemudian bersabar dan istiqomah. Karena keuntungan itu pasti mempunyai hubungan yang positif dengan kerugian. Ya, kalau Anda sudah memilih untuk menjadi seorang wirausaha, maka Anda memilih dan siap untuk menjadi orang yang gagal. Ya, itu jawaban saya. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Maya Inayah, prioritas dalam berekonomi syariah. Ya, satu prioritas yang paling utama adalah tauhid. Ya, akidah kita itu yang paling penting. Itu yang menjadi pondasi kita dalam berekonomi Islam. Ya. Baru syariah, kemudian etika akhlak. Ya. Kalau tauhidnya sudah kuat, syariahnya ngikut, akhlaknya ngikut. Contoh dalam praktek sehari-hari kita berdagang. Ini contoh kasusnya penjual susu di masa Umar bin Khattab. Ya, di mana di suatu pasar Umar bin Khattab, para pedagang itu sudah berkonsensus untuk nyampur susu dengan air agar dapat keuntungan sebesar-besarnya. Ada satu wanita yang nggak mau, dipaksa, ditekan sama pedagang lain, dia tetap. Hari pertama tetap, kedua tetap, ketiga, sampai pada suatu ketika si wanita capek karena dia nggak dapat untung, karena semua masyarakat pedagang melakukan itu.
Pada suatu malam si ibu bilang kepada anak, kayaknya kita harus melakukan apa yang para pedagang susu lainnya. Kita harus campur susu dengan air sehingga kita dapat untung besar. Nah, orang pedagang-pedagang lain juga melakukan itu dan gak ada yang lihat. Si anak bilang, wahai ibu, memang gak ada yang lihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lihat. Umar, khalifah kedua Islam, yang setiap malam selalu berkeliling, lewat depan rumah dan dengar itu. Dia minta sahabatnya yang selalu menemaninya, besok datangin rumahnya. Didatengin rumahnya, Umar cerita apa yang dia dengar semalam. Si ibu udah takut aja, aduh ini saya bakal dihukum nih. Kan tahu Khalifah Umar bin Khattab itu orang yang tegas. Dia bilang aja, anak saya kalau mencuri saya potong tangannya, kata Umar bin Khattab. Tapi apa yang Khalifah Umar bin Khattab bilang? Saya ingin melamar anakmu karena ketauhidannya yang sangat kuat. Dan hasil dari pernikahannya itulah nanti yang melahirkan Umar bin Abdul Aziz, Umar kedua di masa Bani Umayyah, pemimpin Bani Umayyah yang paling adil. Dan dalam sejarah mengatakan di masa Umar bin Abdul Aziz orang itu tidak mau menerima zakat. Masya Allah, bagaimana kalau orang tidak mau menerima zakat, berarti kan rakyatnya makmur. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Baik. Ya. Seru sekali ya teman-teman ya. Ya, waktu menunjukkan pukul 10.42, namun teman-teman masih antusias untuk tetap mengikuti webinar kali ini. Ya, kami sudah silahkan untuk yang tadi Ikhwan ingin bertanya. Ya, silahkan sebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Fatan Mahardika. Tengku Fatan. Saya duduk di kelas 12 SMA. Saya ingin bertanya, apa perbedaan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dengan ekonomi syariah? Dan apakah sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia ini dapat berkolaborasi atau dikombinasi dengan sistem syariah? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi? Atau cukup 5 penanya? Ya cukup ya. Pertanyaan. Baik. Pertanyaan dari Ustadznya ya. Baik. Silakan Ustadz. Ya mohon yang lainnya di unmute dulu. Satu yang diaktifkan. Baik, silakan Ustadz. Izin bertanya. Baik, silakan. Dengan Ustadz siapa? Saya dengan Muhammad, guru kesenian di Asahil. Baik. Jadi nanyanya pakai bahasa Indonesia aja Ustadz, nggak bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, fadhal Ustadz. Jadi gini Ustadz, sangat menarik sekali pembahasan tentang wakaf. Tetapi ada satu hal yang ingin saya highlight, bahwasanya tadi di akhir beliau pemateri atau narasumber kita yang sangat luar biasa ini menyampaikan dasar dalil dari wakaf adalah idza inqata'a anhu amaluhu idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin shadaqatun jariyah. Apakah sedekah jariyah ini hanya diartikan sebagai wakaf saja, ataukah ada sedekah lain yang tetap bisa kita dapatkan pahalanya even kita tidak eksis lagi atau kita sudah meninggal begitu? Karena yang ditakutkan Ustadz, kalau ini hanya diartikan sebagai wakaf saja, maka akan
terjadi limitation kepada istilah ini. Itu Ustadz pertanyaan yang pertama. Boleh hamba Ustadz? Ya, fadhol. Silakan Ustadz. Pertanyaan yang kedua Ustadz, mengenai ekonomi syariah yang sedang booming akhir-akhir ini praktiknya di Indonesia. Saya berharap ini benar-benar terjadi, di dalamnya ada sistem syariah yang benar-benar pure. Tapi takutnya ini hanya merupakan politik of packaging gitu kan. Jadi sebenarnya sama-sama saja dengan konvensional ataupun syariah. Jangan-jangan ini kan kita ingin mentelaah lebih dalam tentang ekonomi syariah ini. Jangan-jangan yang terbaru ini yang syariah itu sama juga sistemnya dengan konvensional. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Muhammad, guru kesenian ya, tapi luar biasa sekali keingintahuan terkait ekonomi syariahnya. Ya, pertanyaan pertama tadi datang dari Tengku Fatan Mahardika ya, bertanya terkait perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem yang diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Ustadz Muhammad terkait dasar ayat wakaf ya, sodaqoh zariyah, apakah wakaf saja atau ada arti yang lainnya? Dan pertanyaan keduanya terkait bank konvensional dengan bank syariah mungkin ya, yang terakhir kemarin yang sempat ramai itu. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama tentang perbedaan ya sistem ya, saya tidak akan menjelaskan perbedaannya dengan banyak ya, mungkin cukup satu ya. Salah satu perbedaannya adalah transaksinya tidak berdasarkan pada transaksi ribawi ya. Itu yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional ya, baik itu kapitalisme atau sosialisme ya. Ini kan pernah dinyatakan di dalam Al-Quran ya, innamal bai'u mislu riba ya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan sungguhnya jual beli itu sama dengan riba ya. Dan jawabannya adalah wahallallahul bai'a wa harrama riba ya. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya, karena memang ada perbedaannya ya. Riba ya, mendapatkan uang, mengembangkan uang tanpa adanya usaha. Inilah yang tidak diinginkan oleh Islam ya. Jadi bagaimana mendapatkan kekayaan, mendapatkan usaha itu dengan usaha. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayu kasbin atyab ya Rasulullah, ya, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasul? Kata Rasul apa? Kullu bai'in amalur rajulu biyadihi, pekerjaan seseorang dengan usahanya, dengan tangannya. Dan wa kullu bai'in mabrurin, dan jual beli yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu perbedaannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia masih menganut sistem ribawi. Bank sentralnya aja masih pakai sistem suku bunga. Ya, alat ukur pengendalian moneter, kebijakan fiskalnya juga masih pakai interest rate ya. Nah, lalu bagaimana bisa dikolaborasikan? Nggak ada, sebagian yang bisa digunakan di Indonesia ya, tapi tidak semuanya ya. Perbankan syariah, zakat, wakaf itu yang sudah prakteknya sudah terlihat ya, tapi belum sepenuhnya bisa diimplementasikan karena bank sentralnya saja, kemudian bahkan level negara ya, minjemnya masih minjem pakai suku bunga ya. Berapa triliun utang Indonesia itu adalah bayar utangnya baru bayar pokok bunganya, belum bayar utangnya ya. Itu ya yang saya bisa jawab ya. Kalau perbedaannya banyak sekali ya, kita berbicara dari sisi worldview, dari sisi falsafah dan sebagainya sangat panjang ya. Itu harus masuk Tazkiyah dulu. Ya, silakan teman-teman ya. Untuk yang ingin lebih tahu ekonomi syariah bisa kuliah di Tazkiyah. Nah, kemudian tadi Ustadz Muhammad ya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Benar, memang sebenarnya ketika berbicara sedekah itu tidak harus dihubungkan dengan wakaf ya. Karena memang ayat ini sebenarnya sering dipakai untuk wakaf, sebenarnya tidak harus dipakai dengan wakaf ya.
Karena sedekah itu kan ada sedekah al-wajibah, ya, sedekah al-mandubah, ya, sedekah yang wajib itu adalah zakat, ya. Itu sering kita temukan di kitabnya Al-Khurat itu nggak ngomongin zakat, dia ngomongin sedekah. Babnya itu bab sedekah, tapi di situ sedekah yang wajib. Di kitab Al-Amal juga ngomongin tentang sedekah, tidak ngomongin zakat. Nah, ada yang sedekah al-mandubah, ya. Sedekah al-mandubah ini adalah sedekah-sedekah yang disunahkan, salah satunya adalah wakaf, ya, kemudian infak, sedekah dan sebagainya. Infak, ya, infak ini juga nanti bentuknya umum, ya. Membelanjakan, memenuhi kebutuhan nafkah istri itu adalah bentuk infak yang sedekah, ya, dan banyak lagi, ya. Lalu tadi pertanyaannya adalah ada nggak sih sedekah selain wakaf yang terus mengalir, ya? Ya, sedekah ilmu, ya, ilmu yang diamalkan, ya, kita dapat ilmu, kita amalkan, kita ajarkan ke orang lain dan orang lain yang mengamalkannya, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, ya. Dan banyak lagi gitu, ya, sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan, ya, tidak hanya harus dalam bentuk sedekah wakaf uang atau wakaf aset, ya. Ya, sedekah ilmu itu juga bisa mengalir, ya, kepada si mayit ketika dia meninggal, ya. Yang kedua, saya sangat setuju, ya, ini yang saya takutkan, ya, sebagai seorang akademisi, ya. Ekonomi Islam itu hanya menjadi alat bagi para kapitalisme sebenarnya, saya bilang. Bagi para kapitalisme. Di Malaysia, bank-bank syariah itu pemilik modalnya adalah orang-orang Cina, bukan orang Muslim. Karena mereka melihat ekonomi Islam itu menguntungkan. Nah, ini yang kita takutkan. Ya. Ekonomi Islam itu hanya sebagai jadi alat. Ya, baik itu alat kekuasaan, alat para kapitalis, pemegang modal, pemilik modal besar, atau alat kepentingan politik. Nggak usah ngomongin ekonomi Islam. Islam itu dari dulu dijadikan alat sebagai alat kepentingan politik. Nanti kalau udah mau pemilihan, Islam itu laku tuh dijual. Termasuk akhirnya juga turunannya adalah ekonomi Islam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dari diri sendiri aja. Kita mulai dari sendiri, mulai dari kita, kemudian kepada keluarga kita, merambat kepada tetangga dan masyarakat. Ya, karena udah jelas kan hadisnya tadi, ya. Ada 4 pertanyaan nanti yang akan ditanya kita sebelum masuk surga, ya. Tentang umur kita, ya. Ngapain kita di dunia, ya kan? Ya, tentang umur, ya, tentang jasad kita, tubuh kita untuk diapain, dipakai di dunia, dan juga tentang harta tadi. Bagaimana mendapatkan kekayaan dan bagaimana membelanjakan kekayaan. Itu akan ditanya. Nah, kita mulai dari sendiri. Kalau di Al-Quran dan hadis sudah ngelarang jangan pakai riba, jangan pakai riba. Jangan sampai nyentuh riba. Praktek pinjol itu yang banyak kena orang Muslim. Padahal kan jelas di Al-Quran dan Sunnah itu dilarang. Pinjol yang ada itu kan pinjol konvensional yang ribawi semua. Tapi masih banyak yang kena juga. Berarti ayat tentang riba ini belum terliterasi, belum terkristalisasi kepada tiap-tiap individu umat Muslim. Jangan-jangan mereka bilang riba ya sama dengan jual beli, sebagaimana yang dikatakan orang Yahudi gitu ya. Kalau waktunya bayar zakat, kita sudah mencapai nisab kekayaan, bayar zakat. Kalau ada lebih kekayaan kita sedekahkan atau wakaf dan sebagainya. Mulai dari sendiri. Sebenarnya seperti itu. Tidak harus kita nunggu dari pemerintah. Whatever pemerintah lakukan itu dia ada sebagai sebagai politik atau sebagai alat pemilik modal, tapi jadikanlah Islam yang turunannya adalah ekonomi Islam itu sebagai way of life,
buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat tetangga kita. Insya Allah berkah. Amin. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada beberapa pertanyaan yang datang dari Az-Zahra, Ramadan Mustafa, kemudian ada Amara Vitaloka, ada Maya Inayah, Teguh Fathan Mardika, dan Ustadz Muhammad. Nanti akan kita pilih penanya terbaiknya untuk mendapatkan 2 buku yang telah kita siapkan. Dan kita masuk ke sesi pertanyaan, Ustadz. Apalagi ada sesi pertanyaan lagi? Enggak, pertanyaan dari Ustadz nanti akan dijawab oleh peserta yang bisa menjawab dengan benar gitu. dan baik. Nanti akan mendapatkan t-shirt dari Tazkiyah. Ya, siap-siap ya teman-teman. Sesuai dengan kepakaran saya tadi saya sudah menjelaskan. Ya. Ada satu kitab ekonomi Islam yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Tadi saya sudah sebutkan itu waktu penjelasan saya. Judulnya apa? Ya, silakan judul kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Yang bisa silahkan maju ke depan jawab pertanyaannya. Kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Kitabnya ngomongin tentang pasar, tentang institusi pengawasan pasar yang diasaskan di masa Rasulullah SAW, kemudian menjadi institusi yang besar dimulai di masa Umar bin Khattab. Dan petugas pertamanya adalah perempuan, namanya Asyifa. Silakan, ada yang namanya Asyifa, silakan dijawab. Nama kitab yang dikarang. Judul kitabnya. Judul kitabnya. Baik, alhamdulillah sudah ada yang maju, mudah-mudahan tepat. Atas nama siapa? Nama saya Alif Ramadan dari kelas 12. Ingin menjawab pertanyaannya. Arif Ramadan. Kitab atas nama Alif Ramadan. Alif Baik. Ramadan. Silahkan jawabannya Alif Fadol Ramadan. ya, Fadol yang Alif Ramadan. Kitabnya Al-Amwal. Kitabul Amwal ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim. Walaysa yuktab bi Ibnu Taimiyah. Kurang tepat ya Ustaz ya? Kurang tepat. Kurang tepat. Ya, ada lagi yang mau mencoba menjawab atau mau diperbaiki lagi, silakan. Alif Ramadan. Iya, kalau tadi Al-Amwal itu karya siapa Ustaz? Imam Abu Ubaid Al-Qasim. Imam Abu Ubaid Al-Qasim. Beliau hidup di abad ke-9 ya. Nah, ada yang mau jawab lagi siapa? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Amara Pitaloka. Baik, Amara Pitaloka Saya ya. akan menjawab pertanyaan dari narasumber. Ya. Kitabnya adalah Kitab Ihya Ulumuddin. Iya, Ulumuddin itu ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali. Silakan, ada yang mau coba lagi yang Iman di belakang. Baik, silakan. Terima kasih Amara. Kemudian tadi Alif Ramadan sudah mencoba. Anak pesantren harus ngerti kitab-kitab kuning ini. Iya, silakan. Dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, yang tadi Alif Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Alif ya? Nama saya Muhammad Oh, Latif bukan. Asidik. Muhammad Latif Asidik. Latif Asidik, baik. Nama kitabnya yaitu Islamul Mal. Gak ada Ismail. Ya, seru sekali Islahul ya. Mal itu, Islahul Mal itu kitab yang dikarang Ibn Abidun Al-Andalusi. Ya. Masih ada saat tadi Ibnu Taimiyah itu saya sebutkan tadi. Baik, silakan. Ada yang mau menjawab? Silakan sebutkan aja kitab-kitab yang dipelajari di pesantren. Enggak, ini kitab jarang dipelajari di pesantren ya. Oh, jarang ya. Kalau di pesantren paling kalau pesantrennya kayak saya Bidayah Mutahid. Baik, ada lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan, warahmatullahi dengan wabarakatuh. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Norika Burliansyah. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari narasumber, yaitu kitab Hujjatullah Al-Balaghah.
Hujjatul Baligha itu karangannya Syekh Waliullah ya, dari di masa pemerintahan Mughal itu. Betul? Ya, Hujjatul Baligha ya. Tapi luar biasa ya, dia nyebutin kitab yang termasuk itu kitab ekonomi Islam juga itu tadi, Hujjatul Baligha ya, karangannya Syekh Waliullah ya. Tapi belum tepat. Belum tepat lah. Belum tepat. Jauh sekali ya antara Ibnu Yeah. Taimiyah dengan Syekh Waliullah ya, periodisasinya gitu. Ya. Silakan sebutkan lagi. Saya sudah kasih clue-cluenya tadi ya. Ya. Atau saya ini Nah, saya udah ada lagi. Ini saya ganti soalnya. Enggak, ini masih ada yang menjawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa? Nama Andika Dimas Artyoga. Andika Dimas. Ingin menjawab Silakan. pertanyaan dari narasumber. Baik. Yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Itu ngomongin kitab tauhid. Masih belum. Yang ahwatnya silakan yang mencoba. Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab saya yang jawab. Ya, Saya yang kita dapat ganti hadiah. pertanyaan ya. Ganti pertanyaan. Ya, ganti pertanyaan ya. Iya. Jadi kitabnya itu adalah Jangan dulu Ustaz. Teman-teman silakan fokus. Tadi sudah ada yang menjawab mulai dari Alif Ramadan, kemudian ada Amara, kemudian Latif Asidik, ada Abdul Yansyah dan Andika Dimas. Ada yang menjawab. Oh, ada yang menjawab ya? Baik, ini terakhir ya. Kalau ini masih salah, kita ganti pertanyaan, oke? Iya, silakan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari. Dewi Ratnasari. Saya baik. akan menjawab. Kitabnya adalah Ukhuwah Islamiyah. Bukan. Ukhuwah Islamiyah. Bukan. Masih belum tepat. Terima kasih Dewi sudah berusaha menjawab. Iya. Kita ganti pertanyaan dan jawabannya tepatnya kita serahkan ke narasumber untuk menjawab. Ya, Terima kasih jadi kepada teman-teman yang sudah menjawab. Kitabnya itu adalah Al-Hisbah fil Islam. Hisbah. Hisbah itu adalah institusi pengawasan amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang diasaskan di masa Rasulullah dan juga meliputi pengawasan pasar. Ya, jadi yang Hisbah Al-Hisbah fil Islam. Al-Hisbah fil Islam. Ya, karyanya Ibnu Taimiyah. Tadi saya sudah ini ya, Al-Hisbah fil Islam. Baik, silahkan dicatat. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan sama dan teman-teman udah tahu. Silakan Ustaz, pertanyaan penggantinya. Pertanyaan penggantinya tadi, Rasulullah itu pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik itu apa? Jawaban Rasul itu apa? Pekerjaan terbaik menurut Rasulullah jawaban apa? Rasulullah. Silahkan. Ada yang mau mencoba? Silahkan Muhammad Alif Ramadan, kemudian Amara Fitaloka, Nah, itu dan udah, teman-temannya itu. Dewi, Andika. Nah, ada yang maju. Silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya berdagang. Ya, salah satunya berdagang. Yang lainnya? Ada lagi selain berdagang? Itu ya, kullu bai'in mabrurin. Itu jawaban terakhir tuh. Jawaban pertamanya apa? Ya Rasulullah, ayu kasbin atyab. Kata Rasulullah, bla 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 bla. Jawaban keduanya tadi betul, wa kullu bai'in mabrurin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Gufron Mustafa. Nurul Gufron, baik. Jawabannya adalah usaha dengan tangan sendiri. Ya, mumtaz ya. Baik, betul. Selamat untuk Nurul Gufron mendapatkan satu buah kaos merchandise dari Tazkiyah. Amalur rajulu biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Ya itu ya. Jadi kerja dengan usaha sendiri, jangan dengan usaha orang lain ya. Kalau dengan usaha orang lain berarti orang berusaha terus Anda ambil. Nah, itulah.
Berarti usahanya apa aja Ustadz ya, asal dengan tangan sendiri Ustadz. Baik, selamat ya Gufron. Kemudian kita memilih penanya terbaik dari beberapa penanya tadi. Ada Az-Zahra bertanya terkait persiapan dan penerapan ekonomi syariah. Kemudian ada Ramadan Mustafa, pengalaman yang minim, tipsnya seperti apa dan keuntungan ekonomi syariah. Ada lagi Amar Fitaloka bertanya tips untuk menumbuhkan wirausaha. Kemudian Maya Inaya, prioritas dalam berekonomi syariah. Ada Tengku juga bertanya perbedaan sistem ekonomi syariah dengan yang diterapkan di Indonesia. Dan tadi ada Pak Muhammad. Ya, Vitaloka yang menumbuhkan wirausaha. Baik. Sama Pak Muhammad ya. Pak Muhammad ya. Baik. Selamat kepada Ustadz Muhammad. Dan Vitaloka mendapatkan buku dari Tazkiyah. Ya, kita sudah memasuki acara terakhir, yaitu tanya jawab dan giveaway. Nampaknya teman-teman masih semangat untuk belajar, tapi waktu kita telah memasuki sesi terakhir, yaitu penutupan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Namun sebelum kita tutup, mari kita sama-sama dengarkan statement terakhir dari narasumber. Silahkan Ustaz. Ya, syukron ya. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi apa ya? Saya juga bingung nih. Jadi kita sebagai seorang santri yang pernah belajar di pondok pesantren, bil hakiko ya, pada intinya ya, apa yang telah diajarkan kiai kita, ustadz kita, itu banyak sekali prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sangat terkait dengan ekonomi Islam. Tapi terkadang kita tidak tahu. Makanya di hari ini saya coba membukanya bahwa apa yang kita pelajari di pondok pesantren mari kita kembangkan. Karena dunia tanpa ekonomi ya Anda tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak bisa membawa Anda kepada akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Iktisaf fir Rizki yang dikarang oleh Imam Muhammad Hasan As-Saibani, murid dari Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf. Untuk beribadah saja itu diperlukan bekerja, diperlukan aktivitas ekonomi. Bagaimana kita memiliki pakaian yang bisa menutupi aurat kita untuk ibadah kalau kita nggak kerja? Dengan gaji kita dapatkan, kita membeli pakaian yang layak menutupi aurat kita bisa beribadah. Bagaimana kita mau berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat kalau kita nggak punya uang? Maka ekonomi itu adalah salah satu yang penting yang harus kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, panduannya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tinggal kita mau apa enggak. Syukron, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa kegiatan kita pada kesempatan hari ini telah tayang secara live di YouTube Tazkiyah TV. Teman-teman silahkan nanti bisa dicari kembali, review kembali. Nanti insya Allah akan panitia kirimkan linknya ke guru yang ada di As-Sahil Boarding School. Kami segenap Sivitas Akademika Institut Agama Islam Tazkiyah mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan, guru dan teman-teman semua dari As-Sahil Boarding School Lampung Timur. Kami ingatkan juga bahwa sertifikat telah kami kirimkan linknya. Silahkan isi data dengan lengkap, khususnya nama dan alamat email. Karena nanti akan secara otomatis sertifikat terkirim ke email yang didaftarkan. Untuk itu kami selaku panitia
Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.